Oke, baiklah, shalom semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Pada video kali ini saya akan memberikan satu pendapat saya tentang apa yang dipertanyakan oleh orang-orang di luar Kristen, yang dimana mereka bertanya tentang bagaimana keorisinilan atau validitasnya Alkitab. Nah, sekali lagi teman-teman, saya mau katakan begini, bahwa kita patut membuat satu pertanyaan yang seperti itu. Kenapa? Yang pertama yaitu apa yang kita percayai atau apa yang kita imani perlu kita olah semuanya itu di dalam pikiran kita. Atau boleh saya katakan begini, sesuatu yang kita percayai, yang kita imani, kita harus menjelaskan semuanya itu dan harus diterima oleh akal kita. Nah, perihal infallibility dan keorisinilan dari Alkitab kita, itu perlu saya katakan begini. Alkitab kita memiliki ribuan manuskrip, ya. Alkitab kita memiliki ribuan manuskrip, dan Alkitab kita muncul di zaman yang boleh saya katakan zaman kritis berpikir. Tapi Alkitab itu dia dengan leluasa naik ke permukaan dan menunjukkan bahwa dia satu-satunya sahih di dalam kebenarannya. Kenapa Alkitab itu ditulis oleh penulis, ditulis oleh manusia? Karena Alkitab itu kalau tidak ditulis oleh manusia, maka kita tidak tahu originalnya seperti apa. Kita tidak tahu validnya seperti apa. Kenapa? Karena dia bisa dikritik dari berbagai kritik, low criticism dan high criticism, ya. Alkitab kita itu sudah melewati proses yang saya katakan dapurnya. Orang sudah membedah Alkitab itu dengan pisau apapun, bahkan sampai pisau yang paling tajam apapun, atau high criticism. Tapi Alkitab dengan leluasa naik ke atas permukaan dan membuktikan dirinya sahih di dalam kebenarannya. Di awal saya katakan bahwa kita patut membuat perbandingan. Ya, teman-teman biasanya berkata bahwa kitab kami itu turun langsung dari surga. Turun langsung dari surga. Tapi tidak bisa dipertanyakan. Bagaimana itu kita bisa melihat validitasnya, kita bisa mendapatkan keorisinilannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan keorisinilannya kalau kita tidak bisa mempertanyakan kitab itu? Dua, yang satu turun langsung, dan yang satu dibedah dari berbagai dapur dan berbagai pisau. Tapi yang satu ini dia bisa naik ke atas permukaan dan dia bisa berkata bahwa dialah kebenaran satu-satunya. Mana yang bisa kita pilih? Mana yang bisa kita percayai kesahihan dari kitab-kitab ini? Apakah kita percaya yang tidak bisa dipertanyakan? Atau kita percaya yang siapapun tidak menemukan hanyalah 2 manuskrip? Atau kita percaya yang mempunyai 60 manuskrip ini? Mana yang kita percaya? Mana yang patut dipercaya? Atau boleh saya katakan bahwa orang-orang yang memiliki 2 manuskrip, yang mempertanyakan kitab yang memiliki 6.000 manuskrip, ribuan manuskrip, bagaikan perahu yang ingin berperang dengan kapal tanker, ya. Nggak apple to apple gitu. Tapi yang 6.000 manuskrip ini selalu dipertanyakan dan selalu dikatakan sudah dipalsukan. That's not logic, ya. Tidak masuk di akal, itu irasional, bahkan transrasional. Makanya saya memberikan satu statement saya begini. Alkitab muncul di zaman kritis berpikir. Tapi di dalam keadaan zaman yang kritis berpikir itu, Alkitab naik ke atas permukaan dan dia membuktikan bahwa dialah satu-satunya kitab yang sahih di dalam kebenarannya. Thank you.
kiranya bermanfaat untuk kita semua. God bless.